Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita, majelis rutin kita pada hari ini disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semuanya yang hadir di tempat ini semoga Allah jadikan keluarga yang sakinah. Allah kumpulkan kita bersama orang-orang kita cintai di surga Firdausil A'la. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda bunda yang kami hormati, wabil khusus ibu kami yang hadir alhamdulillah saat ini, juga sahibul bait yakni Bu Vera dan Mas Erwin, semoga selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Bunda kami juga tercinta Dr. Aisyah Dahlan, Allah yahyik. Alhamdulillah senang jumpa lagi, sudah lama nggak jumpa Bunda, alhamdulillah senang. Alhamdulillah juga ayahanda Bunda sudah bawa suaminya ke sini, karena kemarin hari Kamis saya bilang bawa suaminya, alhamdulillah saya lihat tadi udah pada nenteng-nenteng suaminya. Alhamdulillah, ini adalah satu hal berkah dan bahagia sekali, karena hakikatnya tadi disampaikan suratul Fatihah. Kita ini karena majelis rutin, kita ada beberapa hal yang perlu diketahui oleh setiap keluarga. Di antaranya keluarga ini terkadang sering sholat, sering ibadah, tapi Al-Fatihah saja bingung untuk memaknainya. Padahal Rasulullah sudah jelas dalam kalimatnya, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya seandainya orang itu sholat tanpa membaca suratul Fatihah. Maka suratul Fatihah selalu dibaca, Al-Fatihah selalu diungkapkan sampai dalam sehari itu 17 kali kita rakaatnya, berarti berapa kali? 17 kali kita dibaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah Masya Allah luar biasa. Pertanyaannya, memangnya apa sih dengan suratul Fatihah ini? Kita yang taunya suratul Fatihah, kalau ada orang sakit baca membaca air bismillahirrahmanirrahim ar-rahmanir puah kasih gitu ya, atau segala macam. Walaupun memang itu syar'i seperti itu, Rasulullah pernah melakukan hal itu kepada Sayyidina Ali, tapi tujuannya bukan dibesarkan itu. Iya, yang kita dengar sekarang Al-Quran itu kadang-kadang sudah keluar daripada ketentuan dan tujuan Al-Quran diturunkan. Hudal lil muttaqinnya itu sudah susah sekarang. Malah yang ada apa coba? Quran itu dijadikan apa? Lebih besar kepada pengobatannya, walaupun memang syifa, tapi tujuan utamanya itu adalah apa? Petunjuk bagi orang-orang mukminin, mukminat. Seperti halnya kalau digambarkan ibu bapak beli buku pelajaran, setelah itu boleh nggak buku ini dikipas-kipas kalau gerah gitu? Iya, boleh, tapi bukan berarti kita beli buku pelajaran buat kipas-kipas kalau gerah. Tapi tetap tujuannya untuk dibaca, untuk dipahami dan untuk dimaknai maknanya. Allahu Akbar. Lihat suratul Fatihah. Tadinya saya ingin ada papan tulis, tapi kayaknya kalau saya tulis juga tidak bisa melihat semuanya dengan apa yang ada. Tapi mudah-mudahan dibayangkan saja insya Allah. Karena yang tercepat dalam diri kita itu adalah pikiran. Itu kata siapa? Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Makanya dibayangkan saja lebih cepat daripada tulisan saya, insya Allah. Ibnu Qayyim mengatakan kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, apa yang percepat? Apa yang tercepat? Ibnu Qayyim bertanya, lalu murid-muridnya mengatakan, yang tercepat itu kilat, salah. Yang tercepat itu angin, salah. Lalu Ibnu Qayyim mengatakan yang tercepat adalah pikiran. Coba ibu, baru daftar umroh saja udah kebayang di Mekah. Cepat pikiran itu, subhanallah. Paling cepat pikiran itu. Ibu baru datang mau ke Rumil saja, itu perasaan udah kebayang masuk parkir di mana. Kadang-kadang cepat mah nanti susah parkir, udah begitu tuh suaminya. Kenapa? Udah kebayang, pikiran itu udah cepat. Mau berbuat apa pikiran sudah nyelonong, sudah sampai. Itulah tercepat dalam diri kita itu pikiran.
Pikiran yang tercepat. Makanya dengan apa yang tercepat? Pikiran itu cepat sekali. Mau melakukan apa dan apa, pikiran itu sudah nyelonong duluan. Makanya kita bayangkan saja pikiran. Subhanallah. Bahkan kalau dilanjutkan lagi, tanggung kalau Ibnu Qayyim mengatakan yang tercepat itu pikiran. Yang paling mudah dikerjakan oleh kalian apa? Apa ya? Ibnu Qayyim menjawab yang paling mudah itu adalah dua. Punten, menasihati dan apa? Mengkoreksi. Gampang nggak ngoreksi? Gampang banget koreksi. Sampai kalau lagi ke Masjidil Haram, lagi umroh, lagi haji, itu jamaah yang bukan insinyur saja koreksi. Padahal jangan begini masjid ini. Siapa dia insinyur? Bukan. Iya. Padahal AC-nya jangan ditaruh di situ, bagusnya AC-nya di sini, bagusnya tiangnya begitu. Insinyur saja bukan, koreksi mah gampang. Nggak usah kuliahan jurusan perkoreksian, nggak ada. Nggak usah ada jurusan itu, koreksi gampang. Selanjutnya apa lagi? Nasihatin orang gampang. Nasihati orang gampang. Menghina orang mudah. Itu disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Yang paling susah apa? Yang paling susah itu membawa diri dan menjaga diri, istiqomah. Sampai dalam Al-Quran, fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrul lil alamin. Hari ini bayangkan saja suratul Fatihah, anggap saja ada tulisannya. Ayat pertama dalam suratul Fatihah apa coba? Kita lihat isinya saja. Jadi kalau seandainya saya katakan kepada ibu bapak, wajah orang tua, wajah ibu dan bapak, yang kebayang dalam pikiran apa? Kasih sayangnya. Ketika saya katakan Indonesia, punten, yang kebayang apa? Indonesia, yang kebayang apa? Pulau-pulau. Ada yang pulau-pulau kebayangnya. Indonesia, yang kebayang apa lagi? Budayanya. Indonesia, yang kebayang apa lagi? Bendera merah putihnya. Iya, Indonesia, yang kebayang apa lagi? Silakan, beda macam-macam. Ada yang Indonesia membayangkan presiden, Indonesia membayangkan bendera, Indonesia membayangkan burung Garuda. Silakan. Enggak kedengeran yang belakang. Habib. Jadi sebelah sini, di sini. Oh, di sini. Iya, di sini, masya Allah. Iya. Tadi sampai di mana tadi? Indonesia. Ya, subhanallah. Saya kira masih nggak nyambung. Indonesia, yang kebayang itu dan kebayang ini segala macam. Indonesia yang kebayang apa? Tapi bisa berbeda-beda. Tapi intinya adalah bayangannya itu adalah Indonesia, identik merah putih, identik Garuda, identiknya lagi dengan apa dan apa, atau Monas. Ada yang bayangkan Indonesia, Monas kebayangnya. Ada Indonesia, banjir kebayangnya. Indonesia segala macam. Tapi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika disebutkan Al-Fatihah, harus ada bayangan khusus ada dalam jiwa kita, pikiran kita. Dan per ayat punya makna tersendiri yang harus kita genggam, yang harus kita masukkan dalam jiwa. Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama itu. Coba kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Ini terjemahnya. Yang maha pengasih dan maha penyayang. Intinya apa? Ketika kita ucapkan dalam sholat, Bismillahirrahmanirrahim. Punten, dengan nama Allah. Yakinkan Anda hidup karena Allah, dan karena Allah Anda melakukan apapun bukan karena untuk siapa-siapa. Subhanallah. Anda berjuang karena Allah. Anda mencintai dan dicintai karena Allah, mencari nafkah karena Allah. Itu yang pertama. Kenapa? Kalau Anda melakukan karena manusia, sudah siap dengan kekecewaan yang didapatkan. Itu kata-kata bismillah. Ibu bapak silahkan mencintai siapa yang dicintai, tapi sudah siap-siap. Siap-siap dengan orang yang kita cintai untuk melukai kita itu biasa. Saya mencintai sesuatu atau seseorang, maka sudah siap dalam hati, saya siap-siap untuk dikecewakan dengan orang yang aku cintai. Seperti itu. Iya, tapi itu akan bisa sirna ketika kita memaafkan orang yang telah melukai kita. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Siapapun yang ibu bapak cintai, siap-siaplah orang yang kita cintai itu mengecewakan kita. Kecuali jika Anda mencintai Allah dan Rasulnya, pastikan tidak akan pernah mengecewakan Anda. Kira-kira kita ingin mencintai siapa? Yang suka mengecewakan kita atau yang tidak mengecewakan kita? Siapa yang tidak akan pernah mengecewakan kita? Allah dan Rasul. Tapi kenapa sampai hari ini belum dicintai seutuhnya? Itu dia. Cinta suami harus. Tapi apa? Oh, suatu saat nanti kalau dia melakukan sesuatu yang menyakitkan, nggak apa-apa, aku sudah siapkan, maaf. Tapi kalau seandainya dengan mengatakan, saya nggak siap untuk disakiti, seperti itu pun sama. Suami, saya mencintai istri tapi sudah siap-siap untuk disakiti, tinggal dibuka. Karena apa? Itulah yang namanya kehidupan dunia. Inilah yang namanya kehidupan. Disakiti dan menyakiti itu adalah hal wajar. Kecuali kalau di sorga nggak bakalan lagi ada yang disakit hati. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Rasulullah dalam kalimatnya, Allah tersenyum. Kenapa? Karena melihat orang yang membunuh, yang dibunuh masuk sorga dan dia dua senyum. Iya, jadi nggak pernah ada kalau nanti di sorga
orang yang dibunuh protes, ya Allah dia telah membunuh saya, padahal sudah di sorga, sudah semuanya memaafkan dan lunak dan nikmat. La haula wala quwata illa billah. Iya. Jadi pegang baik-baik ketika diucapkan bismillah, ya Allah aku hidup karena Allah, dan apapun yang aku lakukan dengan nama Allah, tidak dengan nama siapa-siapa. Karena apa? Syarat orang menikmati iman itu 3. Iman akan ada dalam jiwa dan terasa nikmat kalau seandainya ada 3 hal. Apa yang 3 hal ini? Pertama adalah cintai Allah di atas segala-galanya. Itu pertama. Subhanallah. Jika mampu mencintai Allah di atas segala-galanya, iman sudah mulai melangkah. Yang kedua adalah cintai segala sesuatu karena Allah. Nah ini dia, bismillah. Iya. Yang ketiga, membenci maksiat seperti halnya Anda membenci api yang ada di depan Anda. Coba kalau ibu sedang berdiri, tiba-tiba ada api, bapak sedang berdiri, ada api di depan, kita melangkah apa mundur? Pasti akan mundur. Aduh, nuhun. Ini keringat kayaknya ya? Iya. Subhanallah, iya. Subhanallah. Jadi kalau seandainya ada api, kita mundur. Api semakin dekat, semakin mundur. Api mengejar, kita lari. Kenapa? Seperti itulah Anda menghindari maksiat. Subhanallah. Jadi menghindari maksiat seperti halnya menghindari api di depan. Orang tidak akan pernah ada yang berani api di depan terus masuk. Itu mati konyol. Jadi kita melihat maksiat seperti halnya melihat api. Api mendekat kita mundur. Api mendekat kita mundur. Semakin dekat api semakin menjauh. Semakin cepat api semakin lari. Kenapa demikian? Itulah kita membenci maksiat. Itu yang disampaikan para alim ulama. Anda akan merasakan nikmatnya iman ketika Anda mencintai Allah di atas segala-galanya. Dan Anda mencintai sesuatu atau seorang karena Allah. Semuanya karena Allah. Bismillah. Yang ketiganya, Anda membenci maksiat seperti halnya Anda membenci terhadap api. Subhanallah. Itu kalimat bismillah. Dalam hati ketika mengucapkan bismillah, ya Allah, jadikan segala sesuatu niat ini karena Allah. Maka tidak pantas seorang mukmin ketika melakukan sesuatu kecuali dia pertama kali mengucapkan apa? Bismillah. Mau makan bismillah, minum bismillah, apa bismillah, bismillah. Kenapa? Karena itu mengikrarkan segala sesuatu karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Bismillah aku pinang, itu judul ya. Bismillah aku pinang dulu kan ada ya. Bismillah itu menandakan bismillah. Bismillah, bismillah itu adalah satu hal yang indah. Bismillah. Lalu Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa yang kebayang? Kenapa sih ibu bapak harus melakukan segala sesuatu karena Allah? Kenapa sih harus dilakukan karena Allah? Memangnya Allah siapa? Dijawab Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau ada makhluk yang lebih kasih dan lebih sayang kepada Anda, silahkan Anda gunakan atas nama itu ketika Anda melakukan apapun. Apakah ada yang lebih baik dari Allah? Apakah ada yang lebih punten, lebih sayang kepada kita daripada Allah? Tidak ada. Maka dengan mengatakan bismillah, atas nama Allah aku melakukan segala sesuatu, karena hakikatnya apa yang aku dapatkan ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kasihnya dan karena sayangnya. Subhanallah. Ini yang disampaikan di dalam kalimat bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Punten lagi saya katakan, ini untuk lebih tahu lagi ketika bismillah, ya Allah aku hidup ini karena Allah, karena engkau memberikan segala sesuatu karena Allah. Usiaku sampai sekian tahun ini adalah dari Allah. Kenapa? Dan engkau juga yang menjagaku, engkau yang memeliharaku. Semuanya bismillah. Kalimat bismillah itu sangat luar biasa sekali. Sampai kata-katanya dengan nama Allah luar biasa. Kata-kata yang indah dengan menyebutkan nama Allah, itu adalah para ulama sering mengatakan bismillah itu doa dari semua doa syamil, lengkap. Lengkap. Jadi kalau seandainya mau minum kita katakan, ya Allah saya mau minum, mudah-mudahan air ini masuk ke dalam tenggorokanku, lalu hilang dahaganya, lalu masuk ke dalam perut, lalu diproses ke dalam perut ini, dibuang yang tidak perlunya dan dijadikan kesehatan bagi tubuh yang diperlukannya. Panjang kalau doa gitu. Begitu meminum, ya Allah ini air mau minum, tolong jadikan air ini penghapus dahagaku, lalu masukkan ke dalam perutku. Setelah itu lalu diproses, lalu yang tidak perlunya dibuang melalui air seni, yang perlunya masukkan ke dalam. Kapan minumnya begitu? Iya, maka dengan mengatakan bismillah, dengan nama Allah, semuanya sudah lengkap. Ada satu kisah yang disampaikan oleh kalau tidak kira Syekh Nabil Awadhi. Beliau menceritakan ada salah seorang sahabatnya. Jadi setiap beliau meminta kepada istrinya, mengatakan, "Mah, tolong bawakan ini." Dia bilang sambil berdiri mengatakan apa? Bismillah. "Mah, tolong bawakan kacamata." Bismillah. "Mah, tolong bawakan air." Bismillah. "Mah, tolong." Bismillah. 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 Akhirnya suaminya gak kesel.
Kenapa sih mah mesti bismillah terus kalau disuruh? Jalan aja. Pak, tidak pantas seorang mukmin melakukan sesuatu kecuali dengan menyebut bismillah. Oh begitu. Dia mau mengerjakan sesuatu atau mau ngerjain istilahnya. Datang dari kantornya, mah tolong simpan dompetnya ya. Di mana terserah mama. Sambil diintip, ngintip. Oh dimasukkan ke laci, disimpan, ditutup. Baru istrinya datang, mah tolong belikan atau bawakan air minum yang manis ya. Istrinya beli atau ngambil air yang manis. Suaminya cepat ambil dompet yang dari laci itu disimpan, lalu dia lempar ke mobil, cepat duduk lagi. Begitu istrinya datang dengan mengatakan, nih pak minumannya. Oh mah punten mah, ambil lagi tuh dompet yang bapak punya. Yang sekarang dompetnya sudah di mana? Di mobil. Begitu istrinya datang, begitu dibuka, ternyata dompet itu ada di situ. Subhanallah. Sampai dengan matang, kaget suaminya. Mah, dompet di mana? Ini. Loh, kenapa sih? Kenapa? Memangnya kenapa? Bapak panik. Demi Allah, saya sudah pindahkan ke mobil. Ini ada dompetnya. Siapa yang menjaga? Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika mengatakan bismillah, atas nama Allah saya simpan benda ini, dan tolong jaga dan kembalikan kepadaku ketika aku memerlukannya. Masya Allah, itu kalimat bismillah. Luar biasa. Jadi segala sesuatu katakan bismillah. Ucapkan bismillah, karena ini satu hal yang sangat indah dan luar biasa. Bismillah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah singkat ketika kata Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih, penyayang. Punten-punten saya katakan, di situ ada pengasih dan ada penyayang. Kira-kira saya tanya, ibu mending dikasih apa mending disayang? Bapak mending dikasih apa disayang? Pilih satu. Mending disayang apa mending dikasih? Disayang ya? Masya Allah. Maka itulah Allah katakan, Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Pengasih itu Allah buat siapa saja, tapi penyayang khusus kelak di akhirat bagi mukminin mukminat. Masya Allah. Contoh-contoh biar nggak repot-repot nih. Ibu punya empang. Di situ empangnya ada ikan gurame, ada ikan nilem, ada ikan mas, ada ikan bass, segala macam. Begitu ibu mau kasih makan, bapak mau kasih makan, dikhususkan nggak makan. Ini buat ikan gurame, lempar. Ini buat ikan nilem, lempar. Begitu apa enggak? Gimana cara kasih rezeki? Tebar. Itu pengasih. Itu pengasih. Subhanallah. Ikan ini ada yang kuat. Begitu datang makan, hap dimakan. Bahkan ada ikan baru yang bawa ember makanan datang, itu ikan sudah apa? Sudah ngikutin. Subhanallah. Mangap-mangap. Maka orang ketika mencari nafkah, rezeki macam-macam. Ada yang jam 3 sudah berangkat, ada yang rajin pulang jam sekian. Itu terserah. Sama ikan juga, ayo dikasih, ayo yang siap-siap, yang kuat, ayo ambil. Allah tebar rezeki itu. Tapi ingat, ada ikan sapu-sapu dikasih aja nggak mau, lumut aja makannya. Ada nggak zaman sekarang ini? Udah keker segala macam, kerjaannya gini aja. Ada nggak di jalan-jalan itu? Dia keker kuat padahal siap untuk begini saja. Dasar ikan sapu-sapu kata orang-orang. Kenapa? Dia kerjaannya begitu. La haula wala quwata illa billah. Yang seperti itu wajib dinasehati dan ditolong. Ya, ingat dulu Syekh bin Baz ngirim pasukan ke mana itu? Ngirim pasukan waktu itu ada di Bosnia, ya. Dikirim ke Bosnia, lagi ramai itu. Begitu dikirim ke Bosnia, para ulama yang bawa sumbangannya, begitu tiba ke Bosnia, disambut oleh orang-orang Bosnia, dimasukkan ke tempat yang menyambutnya perempuan-perempuan yang lututnya kemana-mana. Oh ini Syekh, terima kasih, saya silakan duduk sini. Syekhnya kaget, saya disambut dengan kayak begini, ini salah sasaran ini. Dia bilang, kenapa? Disambut dengan wanita-wanita yang tidak berjilbab, bahkan kemana-mana auratnya, duduk segala macam. Astagfirullah. Telepon ke Saudi Arabia, saya salah sasaran. Kenapa? Ini sumbangan bukan untuk ini. Lalu Syekh bin Baz dengan mengatakan, jangan bilang salah sasaran. Dia berhak untuk mendapatkan sumbangan dan dia berhak untuk mendapatkan nasihat. Ternyata benar, belum sampai Islam secara baik ke sana. Yang dia tahu itu apa? Yang dia tahu tuh sholat, puasa, nggak boleh zina, nggak boleh khamr, itu saja. Yang lainnya nggak tahu. Makanya dia tidak tahu orang itu seperti apa. Makanya orang yang seperti itu kasih nasihat iya, kasih bantuan juga iya. Seperti itu. Iya. Nah, ketika ikan dikasih, tapi ingat, suatu saat itu ikan akan dikuras nggak tuh? Dikuras. Begitu dikuras, ikan dipisah-pisah nggak? Yang gurame di sini, mujair di sini,
lele di sana, sama begitu nanti kiamat. Orang muttaqin di sini, yang solihin di sini, ini tukang bohong di sana, ini tukang adu domba di sana, ini tukang silaturahim di sini, yang putus silaturahim, semua dipisah-pisah. Sama, disitulah rahimnya Allah akan terlihat. Ibu, sayang, urame sayang, diangkat kan? Itu sayang ikan, sayang, subhanallah. Tapi begitu melihat kepiting, oh sayang kepiting, ada yang begitu? Tidak. Kenapa? Ini perusak nih, buang saja. Subhanallah. Sama, jadi Rahman di dunia, Rahim kelak di akhirat. Jadi begitu diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dalam hati dikuatkan dengan mata, ya Allah, segala sesuatu ini aku lakukan karena Allah, karena Engkau yang maha pengasih dan maha penyayang, dan aku selama hidup di muka bumi ini perlu kasih sayangmu ya Allah, dunia akhirat. Satu itu. Jadi ketika dalam Bismillahirrahmanirrahim, yakinkan ya Allah, aku sholat, aku melakukan ini karena Allah. Satu itu. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya apa lagi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semua sudah paham ayat ini dan sudah tahu artinya. Makanya alhamdulillah, nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Ditulisnya di mana? Langsung diukur dalam hati. Masya Allah. Dulu ada pengukir syair dari Cipasung namanya Cap Jam Nur. Dia nulis dengan mengatakan apa? Pena aku goreskan di hati nurani. Saya tanya, Kang, maksudnya apa? Dulu saya ngaji nggak pernah bawa buku, akhirnya saya tulis di sini. Oh, jadi sebuah lagu, jadi sebuah syair. Saya bilang subhanallah. Jadi dalam mengatakan kata-katanya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa yang harus dikatakan? Alhamdulillah, tawadu. Tawadu, tahu tawadu? Rendah apa? Rendah hati. Tawadu ketika alhamdulillah, segala puji yang sempurna milik Allah. Kenapa coba? Saya sampaikan, kalau Allah mau memperkenalkan kepada kita, misalnya ibu seorang direktur, biar wibawa, keren, kuat, ketika kenalan, nama saya Fulan, saya seorang direktur perusahaan, biar kelihatan apa? Gagah. Saya seorang jenderal, biar gagah. Subhanallah. Tapi Allah tidak mengatakan, aku yang menguasai bumi, aku yang menciptakan bumi, aku yang buat langit. Allah tidak katakan gitu. Tapi Allah hanya mengatakan dengan kata-kata, segala puji milikku. Subhanallah. Dia berkenalan, aku seorang direktur, intinya ingin di apa? Ingin dipuji. Aku seorang profesor, intinya ingin di apa? Dipuji. Saya yang punya rumah 14 di sana, ingin dipuji. Allah sangat hebat kata-katanya, segala puji milikku. Matilah kita. Mau jago ngomong apa kita? Mau hebat apa? Coba, sekarang yang membuat orang sombong itu kan sesuatu yang dibanggakan. Maka Allah katakan, apa yang kalian banggakan? Stop, segala puji milikku. Iya. Allahu Akbar. Allah tidak mengatakan kata-kata yang pertama setelah Anda harus ikhlas melakukan sesuatu, yang pertama kali dikenalkan oleh Allah tidak mengatakan, aku yang menciptakan langit dan bumi. Tidak. Aku yang siapkan neraka dan surga. Tidak. Aku yang menghidupkanmu dan mematikanmu. Tidak. Tapi Allah hanya mengatakan segala puji milikku. Karena apa? Karena kita manusia punten punya sifat adalah senang dipuji. Senang nggak kalau kita dipuji? Boleh. Yang salah itu gila puji, gila hormat. Iya. Sehingga kalau datang ke pengajian, pulang pengajian manyun. Kenapa mama manyun? Udah tas baru nggak ada yang muji. Astagfirullahaladzim. Kenapa mama manyun? Ini tadi nih saya udah dandan seteker kebek misalnya. Apa seteker kebek itu? Udah dandan habis-habisan, nggak ada yang muji alis, yang nggak muji mulu mata, nggak muji bibir, nggak, pokoknya santai aja. Alah, kacau nih, nggak mau ngaji di sana lagi ya. Pengen cari-cari, astagfirullahaladzim. Sehingga kalau ngaji ada tasnya ada 4 di bawah begini, salah biarin aja, mungkin ada 1 aja yang dipuji. Subhanallah. Iya, dengan la haula wala quwata illa billah. Mengerikan sekali. Maka punten Allah katakan, Anda pengen dipuji, bukan itu tujuan Anda. Puji itu milik Allah. Kalau manusia sadar segala puji milik Allah, aman dunia ini. Kenapa dunia ini tidak aman? Karena banyak orang yang gila puji, gila hormat. Itu intinya. Iya. Kalau nggak ada orang yang gila puji, gila hormat, aman. Tapi ini pingin itu, ini pingin ini, sok berkuasa, sok apa, sok itu. Ini gila puji. La haula wala quwata illa billah. Maka ini perkataan yang disampaikan oleh Abu Bakar ketika dipimpin jadi pemimpin, ya, pas sebentar lagi coblos-coblosan ini. Begitu Abu Bakar jadi pemimpin, apa perkataan pertama kali? Kira-kira kalau ada pemimpin diangkat jadi pemimpin, sambutan pertama bicaranya apa kira-kira? Terima kasih telah memilih saya, gitu kan? Ini gitu kan? Abu Bakar bukan?
Inni wullitu alaikum walastu bi khairikum. Aku terpilih oleh kalian menjadi pemimpin, bukan berarti aku terbaik dari kalian. Subhanallah. Wa in ra'aitumuni ala haqqin fa'inuni. Apabila kalian melihat aku dalam kebenaran, tolong aku. Wa in ra'aitumuni ala batilin fasaddiduni. Kalau engkau melihat aku dalam keadaan salah, luruskan aku, peringati aku. Subhanallah. Lihat kata-kata ujungnya, ati'uni ma ata'tullaha fikum. Taat kau kepadaku selagi aku taat kepada Allah. Fa in asaitu fala ta'atan li alaikum. Jika kalian melihat aku maksiat, kau jangan taat kepadaku. Hebat. Subhanallah. Itu pemimpin. Umar bin Khattab gagah lagi begitu jadi pemimpin. Semua kan takut sama Umar bin Khattab kan. Begitu dia jadi pemimpin, dia keluarkan pedangnya. Apa ini? Aduh, Umar udah jadi pemimpin aja udah keluarin pedang, ini bahaya ini. Aduh, pedang ya Umar, ini pedang, simpan di depannya. Kata Umar bin Khattab, bagaimana kalian jika melihat aku miring ke dunia seperti ini, maksudnya nunduk ke dunia, bagaimana kalian akan bersikap kepadaku jika aku tunduk ke dunia seperti ini? Maksudnya apa? Dunia yang dijadikan harapanku. Semua para sahabat jawabannya gimana, bingung ya. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang berani, aqta'unuka, aku akan potong lehermu seperti halnya engkau ingin memotong leher orang-orang yang tidak adil. Itu kan? Umar, siapa yang bilang begitu? Waduh, kaget orang yang tadi ngomong juga takut. Ke depan. Orang itu, saya ya Umar. Sini. Begitu ke depan, pedangnya diangkat. Waduh, ditebas lagi. Lalu kata Umar mengatakan, kamu yang memotong itu? Iya. Aku serahkan pedangku kepadamu. Jika engkau melihat aku merunduk ke dunia, potong leherku dengan pedangku dan dengan tanganmu. Subhanallah. Kira-kira kalau begitu semuanya para pemimpin potong leher semuanya, bukan potong bebek lagi. Subhanallah. Tidak, banyak pemimpin yang saleh dan solehah. Ya, banyak pemimpin yang istiqomah. Kita doakan. Permasalahannya kan kita jarang meminta kepada Allah pemimpin yang istiqamah dan soleh dan soleha. Iya, seadanya aja, seadanya pinta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, hadiahkan kepada kami pemimpin yang soleh dan soleha. Kita masih sibuk, ya Allah berikan rizki aja sibuknya. Nggak pernah meminta kepada Allah pemimpin yang soleh. Ya, alhamdulillah. Kenapa Allah katakan segala puji milikku? Kenapa? Karena Allah tahu Anda ini suka dipuji dan sifat manusia itu. Tapi Allah cabut dengan matan, aku yang memiliki puji. Ah, mau apa? Anda tidak pantas dipuji. Anda kaya, tidak lebih kaya daripada Sulaiman alaihissalam. Sulaiman tunduk kepadaku. Anda tinggi jabatannya, tidak lebih tinggi daripada Sulaiman jabatan Anda, tapi Sulaiman pun tunduk kepadaku. Subhanallah. Anda ganteng lalu Anda sombong, Yusuf alaihissalam lebih ganteng tapi tunduk kepadaku. Ya, saya kan cantik. La haula wala quwata illa billah. Sarah lebih cantik daripada Anda tapi dia tunduk kepadaku. Subhanallah. Siapa coba mau dijadikan apa? Jadikan apa? Alasan untuk tidak bisa ibadah. La haula wala quwata illa billah. Tidak bisa, tidak bisa. Siapapun yang di muka bumi ini wajib tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan puji ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Emang kenapa sih puji harus diserahkan kepada Allah? Memangnya kenapa puji ini harus diserahkan kepada Allah? Allah jawab lagi. Tadi kalau dikatakan, emang kenapa sih harus kita ikhlas karena Allah segala sesuatu? Karena Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Lalu kenapa sih segala puji harus karena Allah? Memang kenapa? Kenapa? Allah jawab, Rabbul Alamin. Karena Allah yang menciptakan alam, memeliharanya dan mendidiknya, dan termasuk kita adalah bagian dari alam yang Allah ciptakan. Kita ini alam yang Allah ciptakan. Punten, Rabbul Alamin, yang mengurus semua alam, menciptakan semua alam, mendidik semua alam. Sejak kapan? Saya tanya, siapa yang mengurus kita ketika kita di alam janin? Jawabannya Allah. Bahkan saat kita di alam ruh, siapa yang ngurus? Allah. Saat kita di dunia ini, Allah. Punten, sampai hari ini pun kita diurus oleh Allah. Saat kita tidur, siapa yang ngurus? Allah. Semuanya Allah yang ngurus. Serahkan pada Allah Subhanahu wa taala segala-galanya. Serahkan kepada Allah, serahkan kepada Allah. Ini dikatakan bahwa la haula wala quwata illa billah, serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kata-kata alhamdulillah, ya Rabb, maafkan aku kalau selama ini aku selalu ingin dipuji, ternyata puji itu milikmu. Ya Rabb, ya Rabb. Kenapa? Pegang. Orang yang gila puji, orang adalah yang sombong. Dan sombong itu adalah bagian daripada punten, trik setan yang pertama kali, dan sifat setan pertama kali adalah sombong. Ya, ketika ditanya oleh siapa? Nabi Adam diciptakan, Allah katakan usjudu li Adam, sujud engkau kepada Adam.
Lalu apa kata iblis? Mengatakan, asjudu liman khalaqtahu tinat? Apakah aku harus bersujud kepada makhluk yang kau ciptakan dari tanah? Lihat-lihat kata-kata orang sombong. Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripadanya. Kata siapa? Iblis. Iblis ini merasa lebih baik daripada Adam, itu sifat sombong. Apapun yang merasa aku lebih baik daripada dia, aku lebih hebat daripada, itu sifat daripada iblis. Man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal fakhr, siapa saja yang ada sebiji sawi atau setitik daripada kesombongan, dia tidak akan pernah mencium bau sorga. Hati-hati kesombongan ini, karena itu warisan daripada iblis. Iblis mengatakan orang sombong itu kadang-kadang sombong dengan kesalahannya, sombong dengan kebodohannya. Punten, ulama mengatakan orang yang paling bodoh di muka bumi ini adalah orang sombong. Masa iya? Iya. Kenapa? Gurunya iblis. Iblis katakan aku lebih baik daripada tanah. Punten, iblis dari apa diciptakan? Api. Terus iblis bilang aku lebih baik daripada tanah. Saya tanya, ibu bapak mana lebih baik? Tanah apa api? Apa buktinya? Bukan, gampang aja. Sekarang ada nggak notaris catatan tanah? Ada. Kalau notaris catatan api ada nggak? Lebih mahal mana, api apa tanah? Tanah. Subhanallah. Ada nggak keluarga pecah berebut api? Ada nggak? Kalau keluarga berebut tanah ada nggak? Banyak nih tanah ini. Subhanallah. Maka diciptakan dari tanah. Yang hebatnya lagi, manusia ini dalam surat Al-Baqarah panjangnya. Manusia diciptakan dari tanah, maka disuruh ngurus tanah. Adil kan? Anda dari tanah, aku suruh ngurus tanah. Subhanallah. Karena kita diciptakan dari tanah, disuruh ngurus tanah. Dan Anda wanita diciptakan dari tulang rusuk, maka urus daripada yang punya tulang rusuk itu. Siapa? Adam. Jadi kalau laki-laki, bumi urusannya. Ini kata Dr. Amdun Khalid, ini bumi urusannya. Kenapa? Karena laki-laki diciptakan dari tanah, terus perempuan dari tulang rusuknya. Maka Anda urusi itu yang punya tulang rusuk. Subhanallah. Itu indah sekali. Coba lihat dalam perkataan Syekh siapa Amr Khalid dengan kata-kata yang indah. Tapi walau bagaimanapun, kata Amr Khalid, perempuan memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Ya, buktinya apa? Perempuan bisa melahirkan. Betul? Iya. Kalau melahirkan itu didatangkan laki-laki, banyak laki-laki yang trauma. Dan laki-laki nggak mau lagi apa dan apa. Kenapa? Berat melahirkan itu. Tapi perempuan, subhanallah, punten, ada buktinya. Ada ketika Hawa diciptakan dari tulang rusuk, iya kan? Dari Adam, Adamnya sadar apa tidur? Seolah-olah dibius dalam keadaan tidur. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa Adam ketika ditarik dari tulang rusuknya bagiannya untuk diciptakan Hawa, Adam tidak sadar dan karena ke dalam keadaan tidur? Dijawab oleh Rasulullah, kalau Adam bangun, pasti Adam tidak akan pernah kuat merasakan sakitnya. Subhanallah. Lain dengan perempuan, ketika melahirkan dia akan kuat. Subhanallah. Saya nggak usah jauh-jauh, saya sariawan dikit aja udah uring-uringan, makan nggak bisa. Istri, masya Allah, sariawan sana, sariawan sini, masih nyantai aja. Coba lihat, iya saya nggak kuat kayak begitu. Sabarnya luar biasa perempuan ini. Sabar. Saya nggak tahu sabarnya itu dari mana vitaminnya itu. Coba perempuan tuh lebih sabar. Jujur, saya sebagai laki-laki nggak bisa sabar seperti perempuan. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, lihat Umar bin Khattab, satu saat mungkin pernah dengar kisahnya. Jadi ada seorang kaum Ansor dibentak sama istrinya, dari Muhajirin dibentak sama istrinya. Dibentak, iya. Setelah dibentak dengan mengatakan kata-katanya astagfirullahaladzim, apa yang dilakukan? Kaum Ansor ini langsung datang ke Umar bin Khattab. Begitu mau datang ke Umar bin Khattab mau ngadu, ternyata Umar bin Khattab lagi dibentak-bentak. Lagi dibentak-bentak. Lalu yang disampaikan kata siapa? Disampaikan kata siapa? Disampaikan kata yang mau ngadu itu dengan mata, ya Umar aja takut. Ya kan? Begitu pulang Umar lagi wah dibentak-bentak. Setelah itu di masjid tiba-tiba dengan mengatakan apa? Umar, kamu juga takut sama istri ya? Umar menjawab mengatakan, aku bukan takut sama istri, tapi kenapa? Aku menghargai daripada wanita. Maksudnya apa? Karena tidak ada manusia yang paling sabar Allah ciptakan kecuali wanita. Maksudnya Umar, saya daripada ngandung 9 bulan lebih baik diomelin 2 jam sama istri. Itu kata Umar. Daripada saya punten nyusuin lama, lebih baik saya diomelin 2 jam. Karena apa? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah la haula wala quwata illa billah. Ini kejadian sendiri kalau waktu saya punya anak. Subhanallah, ini waktu anak masih kecil, saya bilang sama istri, pokoknya malam ini bagian saya ya, kamu tidur aja. Iya, nyenyak. Tiba-tiba pagi-pagi saya bilang, si dede nyenyak lah, boro-boro nyenyak, nyenyak 4 kali. Saya nggak nyadar, perempuan telinganya tajam.
Ikhtitamnya saya tidak bisa disampaikan hari ini untuk tuntas semuanya. Iya, dengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, yakinkan puji ini milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini bisa berantakan karena lupa diri, seolah-olah semuanya milik dirinya dan semuanya ingin dipuji. Tapi kalau diserahkan ke puji untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, maka kalau orang sudah mengatakan alhamdulillah, identiknya dia ini sedang bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Ikhtitamnya, contoh, ibu lagi duduk di sini, tiba-tiba ada yang di luar lagi telepon, ya alhamdulillah. Ibu dengar, kira-kira ibu dengar, bapak dengar teman itu bilang alhamdulillah karena dapat kabar apa? Iya. Alhamdulillah, siapa yang meninggal? Salah. Iya. Ketika dibilang alhamdulillah siapa yang meninggal itu apa? Alhamdulillah. Dia mengatakan siapa yang ketipu pak? Siapa yang nggak ada? Tapi alhamdulillah pasti ini ada kabar gembira ini. Ada apa sih? Ada apa? Bagi-bagi dong. Begitu kan? Nggak ada. Alhamdulillah. Nggak ada. Sedih banget saya. Nggak ada. Jadi istilahnya kata-kata alhamdulillah ini adalah punten apa coba? Satu hal rasa syukur. Jadi ikhtitamnya baru alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah Sabtu yang akan datang kita lanjutkan. Tapi yang jelas iya, Sabtu yang akan datang lagi. Sabtu bulan depan maksud saya. Ya, Sabtu bulan depan kita lanjutkan. Alhamdulillah, segala puji yang sempurna milik Allah, serahkan puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, karena kita diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang hidup di muka bumi ini ingin dipuji, pastikan kalau hakikatnya itu adalah terkena daripada virus yang namanya percikan setan. Baru nanti Ar-Rahmanir Rahim, karena Ar-Rahmanir Rahim di sini dan Ar-Rahman Ar-Rahim di sana berbeda. Minimal saya sampaikan baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah Sabtu yang akan datangnya lagi, maksudnya bulan depan, Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Insyaallah pertemuan 1 pertemuan 2 ayat insyaallah beres dalam waktu 3 bulan insyaallah. Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan 3 bulan 4 bulan selesai insyaallah. Mudah-mudahan dalam waktu yang sangat singkat ada manfaatnya disampaikan. Juga dalam acara yang syukuran ini Bu Vera alhamdulillah di usia yang ke-28 kalau nggak salah, apa 33 saya nggak tahu ya, 25 bener itu. Subhanallah, semoga semua yang hadir di tempat ini dijadikan ahli firdausil a'la oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhtitamnya saat itu yang namanya Ummu Habibah berdoa pada Allah, ini sebagai oleh-oleh buat yang sedang ulang tahun, juga untuk yang sedang syukur semuanya di sini. Ummu Habibah berdoa begini, Allahumma mati'li bi abi Sufyan wali akhi Muawiyah wali zauji Rasulillah. Ya Allah, panjangkanlah usiaku dan usia suamiku Rasulullah dan usia bapakku Abu Sufyan dan usia saudaraku Muawiyah. Rasulullah dengar. Ummu Habibah, kamu minta apa? Ya Rasulullah, aku minta doa panjang umur. Buat siapa? Buatku, buatmu, buat bapakku dan buat kakak adik-adikku, buat adikku Muawiyah. Rasulullah katakan, tidak dilarang oleh Rasulullah, tapi Rasulullah mengatakan, ala adulluka bidu'ain khairin min dzalik, mau nggak aku tunjukkan kepada doa yang jauh lebih baik? Apa ya Rasulullah? Dijawab, minta kepada Allah agar mengatakan apa? Lihat doa yang lebih baik daripada itu, tidak dilarang tadi, tapi ada doa yang lebih baik mengatakan, Allahumma anjina min adzabil qabri wa min adzabi jahannam. Ya Allah, selamatkan aku, dia, fulan dari azab kubur dan api neraka. Itu lebih baik doanya. Tapi bungkus dengan kata-kata indah. Lagi ada ulang tahun, biasanya ada kue, langsung salaman, semoga mbak lepas dari azab kubur dan api neraka. Itu bisa pindah kuehnya. Tapi dengan semoga mbak selamat dunia akhirat, sukses dunia akhirat. Itu saja. Iya. Jadi doanya dibungkus. Jadi lebih baik doa itu mendoakan seseorang agar terbebas dari azab kubur dan api neraka, sekeluarga semuanya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Mudah-mudahan singkat dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf baru 2 ayat, sedikit-sedikit tapi insya Allah paham semuanya. Tapi kalau lihat dari wajahnya kayaknya sih paham ya. Paham. Apalagi nanti kalau udah makan tambah paham. Ya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum, lakum minni al-hubbu wad du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.